Halo teman-teman Doke Audio Mobil. Di depan saya udah ada head unit Android murah banget. Ini head unit mungkin keluar sekitar 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, saya nggak tahu karena ini non merek dan non seri juga. Nah, head unit ini head unit murah yang harganya kurang dari 1 juta atau kurang dari 800.000. Itu biasanya suaranya itu jelek banget, mendem lah, apalah gitulah. Apalagi kalau kalian punya sistem yang cuma cuma two way biasanya gitu ya. Apalagi kalau mobil biasa-biasa tuh, bukan yang premium, itu biasanya speakernya juga biasa banget. Ditambah lagi kalian ganti head unit yang suaranya jelek gitu ya. Jadi solusinya kita akan upgrade ini head unit melalui hardware-nya. Tapi sebelum itu kita akan cari tahu dulu ini si spek head unit ini. Pertama, dia prosesornya dia pakai AC8227L. Nah, ini banyak ya yang pakai prosesor ini di zaman-zaman dulu kala. Ini kalau nggak salah RAM-nya 2 GB, internalnya 32, tapi saya nggak tahu ini RAM-nya asli atau enggak. Kemungkinan enggak ya kayaknya. Dan dia punya prosesor audio namanya TM2313. Kayak gitu. Nah, head unit ini pada dasarnya punya suara yang kurang bagus banget. Nah, makanya kita bakal upgrade head unit ini melalui hardware-nya. Saya udah coba upgrade head unit ini melalui software-nya, di root segala macam udah coba, tapi ternyata nggak pengaruh apapun. Dan saya putuskan untuk kita coba ganti hardware-nya. Nah, ini dia, saya udah siapin beberapa hardware di sini untuk pengganti si head unit. Yang pertama, ini ada IC amplifier TDA7851. Nah, bawaan si head unitnya itu YD7833. Nah, ini punya watt yang lebih besar. Bawaannya itu kisaran 20 watt dan ini kisaran 50 watt maksimalnya ya. Mungkin RMS-nya di 30 wattan mungkin ya. Nah, terus karena kita ganti si ICM, kita juga ganti elko-nya, elko utamanya. Nah, bawaannya itu non merek ya, merek Cina gitu, gak jelas. Nah, kita ganti pakai ini, kayak pakai Nippon Semicon ya, yang kapasitasnya juga lebih gede. Ini 2000 mikrofarad dua kali ya, saya pakai 2000 mikrofarad, bawaannya itu 1000 mikrofarad. Dan saya juga udah nyiapin beberapa, ini ada film cap, dan saya juga nyiapin beberapa resistor, dan saya udah beli IC audio processor, cuma kayaknya nggak akan bisa dipasang ya karena ukurannya beda, padahal kakinya sama ya, jumlahnya 28 kaki dan fungsi kakinya juga sama in outnya gitu ya. Dan sebenarnya kalau mau lebih bagus itu gantinya ya ganti audio prosesornya gitu ya, tapi di kasus ini saya nggak nemuin IC audio processor yang sama ukurannya dengan TM2313 yang bawaan si head unit ini. Jadi mungkin ini nggak akan dipasang ya. Saya juga udah siapin kipas nih untuk coba dinginin si head unit ini, karena saya takutnya ini tuh agak panas takutnya gitu ya. Jadi kita langsung bongkar aja head unitnya. Oh ya, sebagai informasi bagi kalian, kalau saya itu nggak ini ya, saya itu nggak ahli dalam bidang ini. Saya juga tahu hal ini tuh dari YouTube dan dari forum-forum XDA, dan yang lakuin itu rata-rata orang Rusia ya. Jadi untuk info-info ini tuh susah banget didapetin. Jadi saya tuh pakai bantuannya ChatGPT untuk coba menerjemahkan apa yang mereka bicarakan di forum XDA, menerjemahkan apa-apa yang mereka lakukan di YouTube juga gitu ya. Ini ada beberapa soket nih, kalian harus lepas dulu loket dan fleksibel lah. Ini gampang aja, gini-gini doang ini. Nah, ini adalah si motherboardnya. Nah, ini yang saya akan bicarakan di sini. Pertama adalah seri motherboardnya. Ini seri motherboardnya adalah JAC 82290 VER 0.3. Nah, ini. Nah, terus yang saya bicarakan itu pertama ini si audio prosesornya. Nah, ini audio prosesornya yang sebenarnya sayanya mau upgrade ini cuma ternyata saya nggak nemuin persamaannya. Nah, sebenarnya yang paling bagus tuh yang ini nih, yang PT2313, karena dia kakinya sama ya, fungsinya sama.
Tapi ternyata pas saya beli ukurannya tuh beda tuh kayak gitu. Saya udah nanya ChatGPT, katanya sama, ternyata beda ya. Nah ini di sini, jadi saya nggak akan ganti si audio prosesornya. Padahal si audio prosesor adalah yang paling menentukan kualitas suara kayak gitu ya. Di sini ada 4 baut, buka aja, nggak usah ragu-ragu, buka-buka aja. Rusak-rusak sekalian ya, saya juga nggak tahu apakah saya akan berhasil karena saya tuh bukan tukang elektronik yang jago micro soldering ya. Jadi kalau ini gagal ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya. Nah ini yang akan kita ganti si IC amplifiernya ini nih, ini penggantinya ya. Nah gitu ya, karena ini ukuran dan kakinya sama aja, dan ini si elko yang saya akan ganti juga kayak gitu. Jadi saya akan langsung eksekusi aja. Oke, saya udah berhasil buka IC bawaannya. Ini dia IC bawaannya ya. Mungkin kalian nggak akan bisa lihat ya, tapi ini tulisannya YD7388. Nah ini saya bukanya dengan susah payah. Ternyata ini susah banget. Kalian harus punya blower kalau buka ini. Saya pakai solder doang susah, makanya saya udah patahin aja kaki-kakinya tuh. Jadi patah gini kaki-kakinya, saya gini-giniin aja nih, jadi kakinya patah gitu ya. Terus saya cabut satu-satu pakai solder, dan ini susah banget ternyata. Saya takutnya saya ngerusak si jalur PCB ini ya, yang kecil-kecil ini nih, karena ini kan kecil-kecil banget. Nah saya takutnya itu ya. Oke, kalau gitu saya akan buka dulu si elko nya. Nah ini elko bawaannya udah saya lepas. Nah ini elko bawaannya tadi di sini ya, sini posisinya. Nah udah saya lepas dan saya akan ganti pakai ini. Nah ini ukuran bawaannya itu 2200 mikrofarad 25 volt. Nah ini yang mereknya apa nih, Huangdong. Nah jadi saya akan ganti pakai ini yang 2000 mikrofarad tapi kali 2 ya, jadi 4000 mikrofarad sama-sama 25 volt. Ini dari Nippon Semicon ya. Walaupun ini bukan elko untuk audio grade, tapi elko ini harusnya dia lebih baik daripada elko bawaannya gitu ya. Mudah-mudahan. Oke, saya udah berhasil masang si IC TDA ininya. Ini pinnya sama ya, 25 pin dan plug gitu. Jadi masangnya gampang aja. Yang susah tuh ngelepasnya, ngelepas orinya itu susah, harus pakai blower ya. Tapi saya tadi pakai solder doang ya. Nah ini udah saya berhasil pasang ini. Saya udah juga ganti si elko nya, udah berhasil juga. Nah terus elko nya saya pasang 2 kayak gini nih. Nanti mungkin ini bakal jeduk ke si casing aslinya, tapi kalau jeduk saya potong aja casing aslinya ya, nggak peduli ya. Nah untuk tambahan, sekarang saya itu tetap pakai jalur aslinya dari si prosesor audio ini, audio prosesor ini ke si IC amplifier. Jadi resistor yang saya udah beli ini dan si film cap ini belum saya pasang, dan ini pengaruhnya gede banget. Tapi saya akan coba dulu apakah dengan IC ini aja sama tambahan kapasitor akan berpengaruh ke suaranya atau tidak ya. Saya juga penasaran gitu ya, karena saya lihat di banyak channel YouTube Rusia itu mereka cuma ganti ICM aja sama kapasitor aja gitu ya. Mereka nggak nambahin film cap dan lain-lainnya. Jadi saya akan coba gini dulu aja. Ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Apakah headunitnya nyala dengan skill saya yang sangat acak-acakan sekali. Saya tuh suka skill-skill ginian, saya nggak berbakat lah pokoknya. Jadi kita coba nyalain aja head unitnya. Mudah-mudahan nyala ya. Ternyata nyala ya. Wih, saya seneng banget. Ternyata nyala, berarti nggak ada jalur yang koslet dong gitu ya. Tapi saya akan coba tes suaranya dulu ya. Saya akan mute dulu di sini. Apakah bisa nyala? Mudah-mudahan bisa nyala sih. Kalau nggak bisa nyala, waduh ini. Coba lo dong. Saya akan coba nyalain. Dan ini kita akan bandingin sebelum ganti yang ori, pakai yang ori, dan sesudah ganti ya. Dan ini gantinya cuma si IC ini, IC TDA ini, sama si elko aja ya yang diganti tadi ya. Dan kita belum tambahin si resistor dan film cap, yang mana pengaruhnya ini banget, berpengaruh banget. Tapi kita ganti dulu ini dulu aja. Volumenya volume 9 disamain sama
yang sebelum diganti yang orinya. Jadi Hiding in the Blue ya, volume 9. Saya sebelumnya udah rekam yang sebelum diganti apapun. Oke, ini saya udah berhasil pasang film capnya di sini ya. Saya pakai 2 aja. Kenapa 2? Karena jalur 1 dan 2-nya ternyata kan ini ada 4 jalur nih. 1 2 3 4 karena 4 speaker, dan jalur 1 2-nya saya nggak berhasil nyopotnya dan ternyata malah rusak gitu ya. Makanya saya pakai 2 aja ini. 2 speaker aja karena toh yang dipakai sekarang cuma 2 speaker juga ya. Nah, untuk jalurnya ini nanti kalau kalian bingung lihatnya kan ini ruwet gini ya. Nanti saya akan bikin skematik seadanya untuk jalur-jalur ini gimana gitu ya. Nah, ini sebenarnya cuma mengganti si kapasitor bawaannya, ini film cap namanya. Nah, kapasitor bawaannya juga udah ada, sebenarnya kecil gitu, nanti saya tunjukin fotonya, 4 biji. Kita ganti pakai film cap yang lebih bagus, yang audio grade. Nah, setelah itu resistor ini juga untuk pengganti resistor bawaannya, karena kita kan bypass langsung ya. Jadi jalur bawaannya ini nih, ini kecil banget, gimana saya juga bingung ya, gimana caranya saya jumper ya. Makanya saya jumper pakai kabel-kabel gini aja nih, mudah-mudahan nggak ada yang salah dan nggak ada yang koslet ya, terutama di sini nih. Ini kecil banget ukurannya, mungkin 1 mili gitu ya, dan kemampuan saya solder mensolder itu tidak ada apa-apanya. Dan ini jadi ini sistemnya seri dan ini sistemnya paralel ke ground gitu ya. Dan ini output dari si IC amplifiernya. Jadi kita coba aja, mudah-mudahan hidup. Ini dia penentuannya, final upgrade ya. Saya belum hidupin, saya belum colokin ke listrik, jadi saya nggak tahu ini bakal hidup atau enggak. Mudah-mudahan bakal hidup, mudah-mudahan ya. Oke, 1 2 3, hidup. Wah, hidup cuy. Ini bukan Karmen ya, ini softwarenya aja Karmen. Saya karena flash ya, udah saya bilang berkali-kali ini hidup cuy. Kayaknya kalau hidup kayaknya nggak ada yang koslet ya. Tapi apakah suaranya nyala, saya nggak tahu nih. Ingat, saya itu bukan ahli soal hardware audio ya, hardware maupun software. Saya tuh amatir banget sebenarnya, dan saya tuh sowan aja karena saya tahu beberapa hal yang penting aja di audio. Jadi kayaknya saya bisa deh gitu loh, saya pikiran saya tuh. Kita bakal tes audionya gimana, apakah nyala. Nyala. Wah, enggak cuy, gak nyala cuy. Ternyata nggak nyala audionya. Waduh, kenapa ya? Coba radio. Wah, nggak juga. Radio nggak nyala juga. Oke, saya bingung nih, ini kenapa. Harusnya secara teori ini nyala. Saya akan buka lagi aja. Aduh, tadi ternyata saya melakukan kesalahan yang bodoh banget. Ternyata si kaki resistor ini nyentuh ke kaki IC ini nih. Waduh, bodoh banget sih kesalahannya ya. Mudah-mudahan sih si IC ini nggak mati nih, karena saya nggak punya cadangannya nih si IC ini nih. Mudah-mudahan enggak ya. Tadi dia tuh di sini, yang ini nih. Ini nyentuh ke sini nih, kaki-kaki ini. Aduh, konyol. Jadi mudah-mudahan resistornya nggak mati ya. Saya akan coba hidupin lagi. Oke, setelah bergelut dengan PCB ini, saya berkali-kali coba lihat skematik lagi, coba lihat sistemnya dan lain-lain, karena tadi nggak nyala kan. Nah, sekarang saya udah punya solusinya, yaitu saya memindahkan jalurnya, yaitu jalur ini kan tadi koslet nih. Saya kan pakai yang rear tadi untuk pengetesan itu, dan jalur ini koslet ternyata, karena kebodohan saya sendiri tentu aja. Dan akhirnya saya memindahkan jalurnya gitu ya. Jadi sekarang saya pakainya yang front gitu ya, front kiri kanan. Dan suaranya tentu aja front sama rear itu sama aja, jadi untuk pengetesan ini adil-adil aja. Satu lagi,
saya tidak pakai resistor ya. Nah idealnya harusnya itu tuh, jadi dari IC ini yang outnya itu yang menuju ke sini, yang menuju ke IC amplifier itu pakai resistor ke ground ya. Tapi saya tidak ya, karena tadi saya coba pakai resistor malah korslet ya. Saya takutnya ini korslet lagi, tidak pakai resistor. Dan pakai dan tidak pakai resistor itu gak masalah, itu karena resistor itu fungsinya untuk sinyal floating aja. Jadi ketika si head unit mati, ketika si suara mati, misalnya ketika di pause, itu si IC ini tahu kalau keadaannya benar-benar mati gitu. Jadi tidak ada suara noise dari speaker gitu ya. Tapi sebenarnya si IC ini juga udah punya resistensi tersendiri ya. Jadi harusnya aman, tidak akan floating, tidak akan ya floating suara ya, artinya ada bocor arus gitu loh. Jadi ada suara hing gitu biasanya ketika si head unitnya itu keadaan di pause musiknya gitu ya. Nah jadi kayak gitu, jadi tidak berpengaruh ke suara sebenarnya ya, itu hanya teknisnya aja. Jadi mudah-mudahan setelah ini akan berhasil ya. Dan saya juga udah memindahkan ini nih, elko ini elko ini kenapa jadi sambungan gini, karena pas saya beli elko kakinya pendek-pendek, jadi saya sambung nih gitu loh. Jadi kalau kalian beli elko yang kakinya panjang aja nih, saya rekomendasiin yang bagus ya, yang Panasonic yang ini nih fotonya. Tapi pakai yang ini pun nggak masalah ya, ini Nippon Semicon, katanya sih ori ya, tapi nggak tahu ya. Masalahnya itu loh, susah belanja tuh, asli dan enggaknya tuh bingung banget ya. Oke, nanti komponennya, skematiknya saya akan tampilkan di akhir video. Kita nyalain aja, nyalain head unitnya, ini yang paling deg-degan. Apakah berhasil nyala? Saya udah capek banget ini konten berapa jam gitu ya. Kalau ini nggak berhasil sih kacau sih. Oke, saya akan pause dulu. Nyala cuy, nyala cuy. Oke, mantap, ternyata saya berhasil ya. Dengan penuh deg-degan, ini nyala. Oke, kiri kanan nyala ini speakernya. Aduh, ini posisinya kayak gini semua pengetesan tadi. Jadi sekarang saya punya 3 sampel suara, yaitu sampel originalnya, sampel head unit ini bawaannya, sampel head unit ini dengan mengganti elko ini dan IC amplifier ini, dan sampel dengan menambahkan film kapasitor, bukan menambah ya, mengganti film kapasitor bawaannya. Film bawaannya itu SMD kecil yang bentuknya kayak gini, dan saya ganti yang pakai film cap yang lebih proper, yang tadi yang pink. Nah sebenarnya suara itu yang paling bagus itu dengan mengganti IC audio processor ya. Cuma sayang saya tidak menemukan pengganti audio processor yang bagus gitu ya, yang ukurannya kakinya juga sama, saya nggak nemu gitu ya. Yang ini bawaannya itu TM2313 gitu. Jadi kita bakal sama-sama tes ketiga sampel suara ini, yang mana yang lebih baik dan apakah worth it mengupgrade head unit Anda dengan opsi-opsi yang saya sampaikan tadi. On my island, floating in the sky, I'm high above the world I used to know, and I'm far from any danger, safe from any failure, guarded, I found shelter in the storm. I'm hiding in the blue, safe between the clouds, in the blue, where I can't be found. Was a soldier in the legions, fought against the demons, fought against the monsters made of gold, but they stormed across Arcadia, following the nature, washed away the place I once called home. I'm hiding in the blue, safe between the clouds.
in the blue, where I can't be found. I'm hiding in the blue. I'm hiding in the blue. As time goes racing by, I'm wishing I could be fine, but I'm still so stuck on what used to be. Made a prison out of my mind, watch life as it goes by. Battle scarred my own worst enemy. I'm hiding in the blue, safe between the clouds. In the blue, where I can't be found. I'm hiding in the blue. I'm hiding in the blue. Hiding in the blue. The world's passing by and I lost sense of time. I've gone numb, I miss the days when we were making legends. The days come and go. I'll wait through sun and snow for you to come and take me from this place and bring me home. In the blue, safe between the clouds. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The time is high, say goodbye, we set it sail, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Kita udah dengar hasil sampel suaranya dari ketiga jenis suara yang saya udah rekam sebelumnya ya. Nah,
Yang pertama yang original tentu aja yang head unit ini tanpa diapa-apain, dan semuanya itu flat kayak gini ya, dan volumenya juga sama ya di 9 semuanya kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang saya ubah sedikit pun dari sana. Hasil suaranya kayak gimana? Ini saya lumayan terkejut sih, karena hasil suaranya itu bagus menurut saya. Ini lumayan bagus loh. Apalagi sampel yang ketiga ya, yang kita pakai Wima, film cap Wima, itu udah bagus banget. Jadi keluhan pertama yang saya alami di head unit ini ketika original itu adalah treble-nya yang nusuk banget. Treble-nya kencang banget gitu loh. Padahal di lagu itu harusnya, misal kalian lagi dengerin lagu apa gitu yang treble-nya tuh tipis-tipis aja, tapi di head unit ini treble-nya jadi kenceng gitu loh, jadi nggak enak gitu loh. Dan masalahnya kalau treble kenceng gitu, biasanya dengerin 2 lagu aja telinga kita udah capek tuh. Nah itu masalahnya di si head unit ini tuh. Kalau kita misal nggak ganti apapun dari head unit, tapi kita ini aja, kecilin treble-nya aja mungkin di sininya gitu ya, ya tetap aja gitu loh. Dan apalagi gini ya, si bawaannya tuh, ini kan dadah treble, ini treble segini gitu, nggak ada di sini mid bass, nggak ada itu, langsung sub aja, langsung bass aja gitu loh, jadi aneh. Nah makanya ketika kita modifikasi itu suaranya berubah banget, karena suaranya jadi lebih jelas, lebih terdengar. Kalau yang awal cuma kenceng doang, pas diganti suaranya jadi lebih teratur, lebih soft, nggak sakit di telinga, nggak sibilance gitu-gitu ya. Perubahannya kedua adalah bassnya. Jadi kalian juga bisa lihat perubahan kedua adalah di bagian bassnya. Kalian bisa lihat di sini, tereng, ini sebelumnya, ini sesudahnya. Nah, bassnya itu awalnya memang kalau menurut saya ya, ketika relive di lagu-lagu tertentu tuh ya nggak jadi kenceng gitu, tapi jadi lebih bagus gitu. Pertama gini, misalnya dengerin lagu yang bassnya tuh kenceng, nah awalnya dia tuh kayak kedodoran gitu dia si ini tuh. Tapi setelah ganti, mungkin karena elko-nya bisa nyalurin daya yang lebih cepat gitu ya, tek, sama si ICM-nya juga lebih bagus, jadi dia bisa cepat nerima data-data itu ya, itu jadi bagus banget gitu ya, karena sebelumnya kedodoran gitu loh. Tapi pada akhirnya apakah upgrade ini worth it atau enggak gitu ya? Bisa worth it, bisa juga enggak menurut saya, karena karakternya itu tetap ada, karakter bawaan, karakter suara murahnya tuh tetap ada gitu ya, nggak berubah langsung total jadi suara mahal, enggak. Karena ya yang menentukan itu tuh tetap ya, yang menentukan misalnya apakah separasi suaranya jadi lebih bagus gitu-gitu, apa panggungnya jadi lebih lebar gitu-gitu, itu yang paling berpengaruh adalah tetap di IC audio processor. Nah sedangkan kita nggak ganti IC audio prosesornya, karena saya sendiri tidak menemukan IC audio processor yang lebih bagus dengan fungsi kaki dan ukuran yang sama ya. Jadi kebanyakan IC audio processor itu SOP28, sedangkan di head unit ini adalah SSOP28. Jadi ukurannya itu beda banget, jauh lumayan ya. Kayak gitu. Tapi bakal worth it bagi kalian yang memang hobi banget sama audio, hobi DIY juga, dan ini modalnya saya rasa nggak terlalu mahal ya, kisaran 200 ribuan semuanya. Yang hobi-hobi aja gitu ya, dan punya kemampuan soldering biasa dan micro soldering, jadi itu worth it. Jadi bagi kalian yang tidak punya skill soldering dan micro soldering seperti saya, lebih baik janganlah gitu ya. Lebih baik duitnya pakai beli power aja.
Nah, kalian beli power, misalnya kalau kalian ya duitnya dikit, ya belinya yang bekas aja. Kalian beli bekas atau kalian beli di saya juga bisa. Di Dokeode Mobil Bandung. Misalnya ada yang baru, ada yang bekas, ada. Jadi yang simple, aman, tidak merusak garansi head unit, tentu aja kalian beli power amplifier aja. Yang asli ya, yang bentuknya kayak gini nih. Nah, kayak ini. Nih. Nah, yang kayak gitu, bukannya kayak gini nih. Nah, yang gini bukan nih, jangan nih. Karena ini suaranya jelek. Kalian sama aja gitu, ngapain? Oke, mungkin kesimpulan dari saya cuma segitu ya. Untuk tambahannya saya udah nambahin kipas juga di sini. Tuh. Tapi ini ternyata si IC ini tuh jauh lebih adem daripada IC bawaannya. Serius, walaupun wattnya lebih gede. Jadi dia lebih stabil gitu dia, lebih adem deh. Kalau bawaannya hanya gini panas dia. Kalau ini aman, adem gitu ya. Nah ini kalian tinggal sambunginnya itu gampang banget. Sambungin ke kabel ACC, kalian bisa tes pakai tes pen ketika kunci kontak hidup, atau ya udah yang warna merah nih kalau head unit Android nih. Kalau head unit termarket biasanya ya udahlah warna merah itu ACC, dan sambungin ke ground juga yang warna hitam. Nah di antara ACC ini kalian tambahin sikring aja, pakai sikring tabung aja yang berapa ampere ya. Ya amannya mungkin 2 ampere aja udah aman lah. Gitu ya. Mungkin sekian aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.